Dua kelompok perguruan silat Indonesia terlibat aksi bentrok di Taiwan, Sabtu 2 September 2023. Bentrokan itu menewaskan 1 WNI dan 1 korban lainnya luka parah. Baru pulang kerja, terus tadi sempat baca TikTok dan baca artikel tentang TKI ya, gila. TKI di Taiwan sampai tawuran, gila, sampai meninggal, ngeri banget. Bagaimana sih kronologi kejadiannya? Yuk kita bahas. Yo, konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel YouTube Edip ini, channelnya TKI di Jepang. Oke, semuanya, di video kali ini seperti biasa aku pulang kerja, terus sambil ngebuat konten juga. Jadi di video kali ini, bentar ya, aku tak menghela nafas dulu, menghela nafas sambil sekaligus shock juga sih. Aku shock banget guys, dapat berita kalau TKI di Taiwan itu tawuran. Gila banget. Yuk kita lihat video kronologinya ya, karena sudah sempat diupload oleh media ya. Jadi kita lihat bareng-bareng ya. Mari kita lihat. Dua kelompok perguruan silat Indonesia terlibat aksi bentrok di Taiwan, Sabtu 2 September 2023. Bentrokan itu menewaskan 1 WNI dan 1 korban lainnya luka parah. Berdasarkan informasi awal yang didapat pihak kepolisian, kedua kelompok perguruan silat itu terlibat perselisihan soal pelatihan pencaksilat. Kedua kelompok itu pun mengadakan pertemuan untuk membahas perbedaan tersebut. Namun kemudian situasi memanas. Bentrokan pun tak terhindarkan hingga membuat 1 WNI tewas dan 1 lainnya luka parah. Korban tewas bernama Fanani. Nah itu tadi sedikit cuplikannya ya, karena aku nggak mau tampilin secara banyak. Jadi aku cuma mau nge-reaction secara singkat aja, karena aku kebetulan juga belum baca secara lengkap berita kronologi kejadiannya, tapi sudah tersebar luas di media sosial tentang kejadian tersebut. Ya katanya sih sesama TKI, beda perguruan dari IKS sama PSHT, tawuran, terus 1 korban meninggal dunia ya. Ngeri banget ya, kok bisa ya? Kok bisa, parah banget. Kita itu bekerja di negara orang, kita itu jadi kuli di sini. Jangan berbuat onar, ini malah berbuat onar. Terus kata media-media, terus kata orang juga, katanya akan dipenjara lama katanya, karena menurut informasi akan dipenjara di Taiwan. Terus plus kali ini kalau pulang ke Indonesia, apabila keluarganya memang menuntut lagi, akan dipenjara di Indonesia. Wah berat ya. Oke, mungkin pembahasan tentang kronologi secara lengkapnya mungkin akan aku bahas di video yang lain. Jadi di video kali ini aku cuma mau mengutarakan pendapat sekaligus reaction secara singkat ya. Jadi menurutku sendiri, ngapain sih harus kayak gitu ya? Ngapain? Kita itu di sini itu kuli, jangan buat onar. Kalian itu secara tidak sengaja itu bikin malu negara kalian. Nanti akan kalian dicap jelek oleh pihak pemerintah Taiwan tentunya ya. Terus juga ya memang sekarang itu di negara-negara penempatan TKI di Jepang juga memang ada kayak perguruan. Di sini juga ada perguruan PSHT, PSAW, IKS juga ada. Tapi di Jepang sendiri belum pernah terjadi kejadian yang seperti di Taiwan. Ya mudah-mudahan nggak ada senggol-senggolan, terus terjadi hal seperti di Taiwan, mudah-mudahan aja nggak terjadi. Ya di sini aku cuma mau mengutarakan pendapatku dan ngasih saran buat teman-teman yang terutama yang di Jepang ini ya, jangan sampai hal yang di Taiwan terjadi kita
kejadian di Jepang. Ya boleh kalian itu ikutan komunitas perguruan kalian. Semisal kalian kan di Indonesia pernah ikutan perguruan pencaksilat, terus di sini dapat teman perguruan, pasti kalian akan sama komunitas itu bersatu pasti. Karena PSHT itu di mana-mana pasti ada. Bukannya PSHT tapi juga PSHW, pencaksilat dari Indonesia terutama ya. Nah, kalian pas di sini harus jeli-jeli bergaul, berteman, dan jangan sampai terprovokasi sesama perguruan, bentrok seperti itu jangan sampai terjadi. Karena kalian tuh udah dewasa, ngapain ngelakuin hal tersebut kayak bocah aja tawuran. Ya, entah bagaimanapun kronologi kejadiannya, apa penyebabnya di Taiwan ini bisa terjadi, ya seharusnya jangan sampai terjadi. Ya seemosi apapun, terus memang ada salah mungkin, atau memang ada kelakuan yang menyinggung, ya sebaiknya dipendem aja. Karena kita itu di negara orang. Beda lagi kalau di Indonesia, kalian mau tawuran sesuka kalian bebas. Kalau di Indonesia bukan bebas sih, nggak boleh, tapi ya jangan di negara orang gitu ya guys ya. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan tentang nasihat untuk kalian ya. Terus yang di Jepang ya, teman-teman yang di Jepang ini yang berorganisasi di sini, kalian jaga kesulitan ya. Hal yang terjadi di Taiwan itu menjadi pembelajaran buat kalian, bahwa kalian itu di negara orang nggak boleh ngelakuin hal yang semena-mena. Nanti kalian terjerat hukum dan bahkan kalian bisa nanti dipenjara, dipulangkan, terus di Indonesia pun dipenjara lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi untuk TKI di Jepang, mari kita saling solid sesama organisasi. Jangan sampai kalian terpecah belah seperti di Taiwan. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya memang kita harus bisa menjaga nama baik atau menjaga kehormatan organisasi kita, tapi jangan sampai kekerasan menjadi jalan satu-satunya. Kan bisa diselesaikan dengan sambung kan? Ya sambung itu istilahnya duel ya, duel antar perguruan ya, sesuai aturan perguruan masing-masing, sesuai aturan duel sambung ya. Jangan sampai pakai senjata tajam ya. Karena terjadi pembunuhan, tertusuk ya, bahaya seperti kejadian di Taiwan. Oke ya teman-teman, buat yang di Jepang, kita jaga nama baik organisasi kita masing-masing. Kalau memang berorganisasi, jaga nama baik, jangan sampai hal seperti di Taiwan terjadi. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan perihal nasihatku untuk yang di Jepang ya. Ya terus di sini juga aku mau ngajak ke teman-teman yang nonton video ini, mari kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan almarhum korban amal ibadahnya diterima dan bisa tenang di alam sana. Terus untuk keluarga yang di rumah yang ditinggalkan, mudah-mudahan mendapatkan lapang ya, kesabaran. Ini cobaan ya, harus bisa dihadapi. Terus juga untuk mengenai kejadian ini nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Akan aku terangin secara rinci mengenai kejadiannya, kronologinya, terus tersangkanya sekarang bagaimana, korbannya bagaimana. Nanti akan aku buatin video secara lengkap selanjutnya. Karena nanti akan aku buat mungkin di hari Sabtu ya, karena aku sudah libur. Karena di hari Senin sampai Jumat aku sibuk kerja, jadi nggak sempat bikin konten. Ini aja aku sempetin sambil pulang kerja bikin konten. Oke, minasang, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan. Ini aku mau lanjut pulang. Oke, nanti tungguin ya pembahasanku, video tentang kronologi kejadiannya. Tungguin ya. Oke, videonya aku akhiri. Minasang, mite korete arigatou gozaimashita. See you in the next video.